pertarungan rematch antara Alexander Usyk dan Daniel Dubois tidak akan membosankan. Pertarungan ini akan menjadi momen yang monumental, sebuah laga ulang antara dua sosok raksasa dalam dunia tinju yang akan bertarung demi gelar juara dunia kelas berat yang tak terbantahkan. Kedua petinju memiliki tekad kuat untuk membuktikan diri menyusul kontroversi yang terjadi dalam pertemuan pertama mereka. Maka dari itu, pastikan Anda tetap menyimak, karena hari ini saya akan membahas poin-poin utama menjelang laga besar ini. Bagi Anda yang baru mengenal channel ini, perkenalkan, kami Zona Fighter pecinta dan pengamat olahraga tarung yang menyajikan konten seputar prediksi dan analisis MMA dan juga tinju yang mungkin menarik untuk Anda. Jadi mohon support terus channel ini supaya lebih berkembang. Terima kasih. Sebelumnya, saya telah menonton ulang pertarungan pertama mereka. Mari kita bahas secara singkat dan sistematis agar dapat menyoroti hal-hal penting. Ronde pertama, Daniel memulai dengan cukup baik. Namun, pukulan keras pertama dari Usyk langsung menguras semangatnya. Usyk segera mengendalikan ritme pertandingan, memanfaatkan tekanan dari kaki depan, tangan depan yang aktif, serta gerakan tipuan yang secara efektif mengacaukan fokus Daniel. Ronde kedua, Usyk tampil dalam kondisi prima. Ia menemukan jarak dan waktu yang tepat, lalu mengejutkan Daniel dengan pukulan silang kiri. Kecepatan dan kelincahan Usyk menjadi tantangan besar bagi Daniel. Ronde ketiga dan keempat, situasinya tidak banyak berubah. Meskipun Daniel sempat mencetak keberhasilan kecil, secara keseluruhan ia kesulitan menghadapi pukulan jab dari seorang petinju kidal. Kurangnya gerakan kepala juga menjadi kelemahan mendasar yang kembali terlihat, sebagaimana saat ia menghadapi Joe Joyce. Ronde kelima, terjadi insiden pukulan rendah yang cukup kontroversial. Meski sulit untuk memastikan secara mutlak, secara teknis pukulan tersebut tergolong rendah. Usyk memanfaatkan situasi tersebut secara maksimal, menunjukkan pengalamannya dengan mengambil waktu untuk memulihkan diri. Setelah pertandingan dilanjutkan, ia mendominasi jalannya ronde. Ronde ke-6 hingga ke-8, Daniel sempat mendaratkan beberapa pukulan ke tubuh Usyk, tetapi sang juara bertahan justru meningkatkan intensitas serangannya. Di ronde ke-8, Daniel mendaratkan pukulan kanan lurus yang bersih dan mengguncang Usyk. Namun seperti biasa, Usyk membalas dengan lebih keras dan menjatuhkannya menjelang bel berbunyi. Ronde ke-9, Daniel benar-benar kehilangan arah. Usyk menuntaskan dominasinya dengan menjatuhkannya melalui jab keras. Saat itulah terlihat jelas bahwa pukulan di ronde pertama telah menjadi awal kehancuran bagi Daniel. Ia tidak bangkit, dan walaupun saya mengatakannya dengan penuh hormat dan respek, Daniel Dubois saat itu masih berusia 25 tahun dan telah menunjukkan potensi besar. Namun Usyk terbukti terlalu matang, terlalu cerdas, dan selalu selangkah lebih maju. Ada 3 poin penting yang menjadi kelemahan Daniel. 1. Minimnya gerakan kepala. Ia terlalu statis sehingga lawan dengan mudah memprediksi posisi kepalanya. 2. Postur tubuh yang terlalu tegak. Terutama melawan petinju kidal, ini menjadikannya sasaran empuk untuk pukulan backhand. 3. Tidak mampu mengimbangi kecepatan lawan.
kecepatan kerja Usyk yang berasal dari pengalaman di kelas cruiserweight terbukti terlalu berlebihan untuk Daniel. Secara mental, Daniel belum siap. Dalam laga pertama, ia seperti anak yang dikirim ke sarang singa. Namun kini ia telah mengalami banyak perkembangan. Ia telah menghadapi petinju-petinju dengan gaya berbeda seperti Jarrell Miller, Filip Hrgovic, dan Anthony Joshua yang secara tidak langsung memaksa dirinya untuk terus berkembang. Usyk, di sisi lain, hanya menghadapi satu gaya sejak saat itu, yaitu Tyson Fury yang dilawannya 2 kali. Pada usia 38 tahun, sangat kecil kemungkinan bahwa ia meningkat secara fisik. Namun keunggulan Usyk terletak pada pengalamannya yang luar biasa. Peraih emas Olimpiade, emas kejuaraan Eropa dan dunia, serta juara dunia tak terbantahkan di 2 kelas berat. Usyk tidak bergantung pada kekuatan fisik semata. Ia mengandalkan keterampilan murni. Ia bukan tipe petinju seperti Roy Jones Jr. yang mengandalkan refleks dan kekuatan atletik. Usyk membangun karirnya dari dasar, disiplin, dan seni tinju klasik. Sementara, Daniel lebih mengandalkan kekuatan mentah, usia muda, dan kapasitas atletiknya. Ia memang berkembang pesat, terutama sejak berlatih di bawah Don Charles dan Kieran Farrell, kombinasi yang membawa keseimbangan antara pengalaman dan pendekatan modern dalam pelatihan. Saya menghargai bagaimana Daniel memaknai kekalahannya. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut bahwa kekalahan tersebut menghancurkannya, namun membantunya untuk bangkit dan membangun kembali diri. Ia menyatakan bahwa kepercayaan dirinya berasal dari iman dan disiplin hidup yang ketat. Namun, saya menyayangkan pernyataan pelatihnya, Don Charles, yang menyebut Usyk sebagai penipu karena dugaan pukulan rendah. Bagi saya, itu tidak pantas dilontarkan kepada salah satu petinju terbaik di dunia saat ini. Hal semacam itu hanya memberi Usyk alasan lebih untuk membuktikan diri dan menambah motivasi. Dalam 2 pertarungan terakhirnya melawan Tyson Fury, Usyk tampil dominan. Ia mampu beradaptasi terhadap penyesuaian Fury dan tetap keluar sebagai pemenang. Sementara Daniel memang menunjukkan titik lemah dalam pertarungan melawan Miller dan Hrgovic. Saya harus memberinya kredit atas kemampuannya untuk bangkit dan menyelesaikan pertarungan. Itulah ciri seorang juara. Namun, saat melawan AJ, saya merasa versi terbaik dari Anthony Joshua tidak tampil malam itu. Terlepas dari alasannya, Daniel tetap menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan kini membawa kepercayaan diri yang tinggi. Tetapi, mari kita realistis. Versi AJ yang dihadapi Daniel masih berbeda dengan kualitas Usyk. Dan kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Usyk telah mengalahkan Daniel sebelumnya secara menyeluruh. Bukan dengan satu pukulan, melainkan dengan penghancuran bertahap yang membuat Daniel menyerah. Kini, dengan usia yang lebih matang, tim yang solid, dan pengalaman yang lebih banyak, Daniel mendapatkan kesempatan kedua. Namun, tantangannya adalah, apakah ia mampu mengatasi trauma kekalahan sebelumnya? Kepercayaan dirinya kini memang meningkat. Ia tampil lebih terbuka dan penuh keyakinan. Tetapi tetap saja, tantangannya sangat besar. Jika Daniel mampu mendaratkan pukulan bersih, pertarungan bisa berakhir seketika. Namun menurut saya, Usyk terlalu komplit. Ia memiliki lapisan permainan yang jauh lebih dalam, gerakan kaki yang lebih baik, tangan yang lebih cepat, serta pertahanan yang jauh lebih solid. Prediksi saya, Alexander Usyk akan kembali menang. Ia adalah paket lengkap. Memiliki lebih dari 350 pertarungan amatir, hanya kalah 15 kali, dan tak terkalahkan dalam 23 laga profesional.
Ia telah menghadapi semua gaya bertarung dan belum menunjukkan kelemahan berarti. Bahkan, jika Daniel datang dengan versi terbaiknya, itu belum tentu cukup. Akhir kata, saya pribadi berharap Daniel dapat menang. Akan luar biasa jika hal itu terjadi di Stadion Wembley, terutama bagi publik Inggris. Namun secara objektif, saya percaya bahwa Usyk masih terlalu unggul. Tinju dan MMA memang kejam, namun itulah keindahannya. Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa kembali.